Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Saya Intan. Sebelum memasuki pembahasan kali ini, saya mau memberi sedikit motivasi nih untuk kalian semua. Jadi belajarlah dengan bahagia dan senang ya tentunya, karena sebenarnya belajar melalui daring atau dalam jaringan maupun luring atau luar jaringan itu sama saja. Yang membedakan hanyalah medianya. Dan cita-cita kalian tetaplah tidak berubah. Oh iya, waktu kalian SMP, apakah kalian sudah pernah melakukan praktikum di laboratorium? Jika sudah, praktikum apa itu? Lalu, persiapan apa saja yang kalian siapkan sebelum memasuki laboratorium? Tulis di komentar ya. Karena kali ini kita akan belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium. Nah, sebelum saya membahas tentang materi tersebut, alangkah baiknya kita menonton sebuah video dan minta tolong pada kalian untuk temukan segala permasalahan yang ada di video tersebut. Cekidot! Kok nggak pakai APD? Iya, cuma sebentar doang. Au. Gunakanlah APD atau alat pelindung diri saat menangani bahan kimia berbahaya, seperti masker, safety glass atau kacamata pelindung, dan sarung tangan. Nah, gimana pendapat kalian setelah menonton video tadi? Jadi, itu adalah salah satu kesalahan yang sering kita temui di dalam dunia laboratorium. Nah, yakni kita tidak menggunakan APD dengan baik dan benar. Apa sih itu APD? Jadi APD itu adalah alat pelindung diri. Apa saja itu APD? Yang pertama adalah jas laboratorium. Jas laboratorium adalah yang seperti pada gambar, atau mungkin secara realnya seperti ini. Jadi saya akan memasang pada diri saya. Gunakan dengan baik dan benar ya, dengan memasang kancing yang baik. Nah, seperti ini. Apa sih fungsi dari jas laboratorium ini? Jadi fungsi dari jas laboratorium ini adalah untuk melindungi diri kita dari zat kimia yang berbahaya. Selain itu, untuk melindungi seragam sekolah kita yang kita pakai seharian di sekolah. Karena kita tidak akan tahu zat kimia apa yang sudah tertempel di seragam kita. Yang kedua, alat keselamatan kerja di laboratorium adalah sarung tangan, atau secara realnya adalah ini. Jadi saya pasang ya. Mengenai sarung tangan ini, itu tuh memiliki ukuran sesuai dengan tangan kalian masing-masing. Jadi apa sih fungsi dari sarung tangan ini? Nah, fungsinya itu tetap sama seperti yang sebelumnya, sama seperti jas laboratorium, yakni tetap melindungi tangan kalian, kulit tangan kalian dari zat-zat kimia yang berbahaya. Yang ketiga, alat keselamatan kerja di laboratorium adalah masker.
seperti pada gambar, atau secara realnya adalah ini. Saya pakai ya. Nah, gunakan masker dengan baik dan benar ya, yakni menutupi hidung hingga dagu. Jadi apa sih fungsi dari masker itu? Ya, fungsi masker tentu untuk melindungi diri kita dari zat kimia yang berbahaya seperti zat kimia yang mudah menguap. Nah, yang keempat dari alat keselamatan kerja di laboratorium adalah kacamata laboratorium seperti pada gambar, atau secara realnya adalah ini. Jadi saya pasang ya. Nah, seperti ini ya. Atau kita bisa mengganti kacamata laboratorium dengan face shield. Face shield pada gambar seperti ini, sedangkan realnya adalah ini. Nah, jadi fungsi dari kacamata laboratorium atau face shield ini adalah untuk melindungi mata kita dari zat bahan kimia yang berbahaya yang mudah menguap dan terkena mata. Nah, ini semua yang saya pakai adalah alat keselamatan kerja di laboratorium. Mulai dari jas laboratorium, sarung tangan, masker, kacamata laboratorium atau face shield. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan melepas APD ini ya, alat pelindung diri laboratorium ini. Nah, jadi yang saya akan bahas ini adalah aspek-aspek keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama adalah baca dan patuhi segala peraturan atau petunjuk saat kita melakukan praktikum. Jika dirasa belum mengerti, maka tanyakanlah atau mungkin minta bantuan kepada guru kita. Aspek yang kedua adalah jangan pernah melakukan sebuah praktikum atau menggunakan alat-alat laboratorium tanpa izin guru. Jika kita ingin melakukan sebuah eksperimen dengan ide kita sendiri, maka terlebih dahulu izinlah kepada guru. Aspek yang ketiga adalah selalu berhati-hati untuk tidak menumpahkan bahan-bahan atau tidak merusak alat-alat laboratorium. Jika terjadi, maka tanyakan pada guru bagaimana cara mengatasinya. Aspek yang keempat adalah kita hanya diperbolehkan untuk meletakkan buku, alat tulis, bahan, dan alat di meja praktikum. Untuk makanan dan minuman dari luar tidak boleh dimasukkan di laboratorium, karena untuk mengantisipasi terkena cipratan dari zat kimia yang berbahaya. Aspek yang kelima adalah pengambilan zat diambil sejumlah sesuai yang diperlukan atau sesuai takaran atau petunjuk ya. Jika berlebih itu tidak bisa dikembalikan ke botol asal karena nanti sisa pemakaian akan dibuang. Aspek yang keenam adalah pisahkan sampah cair dan sampah padat. Sampah cair kita buang di bak saluran pembuangan air, sedangkan sampah padat kita buang di tempat sampah yang telah disediakan. Aspek yang ketujuh atau aspek terakhir adalah setelah kita melakukan sebuah praktikum, kita harus membersihkan alat-alat, meja, dan ruangan. Nah, serta kita harus mengembalikan alat-alat praktikum ke tempat yang semula. Sebelum kita meninggalkan laboratorium, alangkah baiknya kita teliti keadaan di dalam laboratorium. Padamkan semua benda yang memicu timbulnya api. Nah, ada satu fakta menarik nih tentang keselamatan kerja di laboratorium. Jadi, minumlah segelas air susu sebelum dan sesudah kita melakukan sebuah praktikum. Hal tersebut dilakukan untuk menetralkan tubuh kita dari pengaruh kontaminasi zat-zat kimia yang berbahaya. Selanjutnya adalah langkah-langkah kerja di laboratorium. Yang pertama adalah gunakan alat bantu seperti pipet tetes, pinset, atau sendok untuk mengambil zat atau bahan kimia. Langkah yang kedua adalah berhati-hatilah saat kalian membawa atau memakai alat praktikum yang terbuat dari kaca. Langkah ketiga, jika ada bagian tubuh kita yang terkena zat kimia berbahaya, maka segera basuh dengan air atau segera memuntahkan zat kimia yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Serta gunakan obat P3K
jika ada yang terluka. Langkah yang keempat adalah jangan mencium zat kimia secara langsung. Kita bisa mengibas-ibaskan agar uap itu muncul dan uap itu bisa kita hirup sedikit demi sedikit. Dan arahkan mulut tabung menjauhi tubuh kita ketika sedang dipanaskan. Langkah yang kelima adalah jika terjadi kebakaran, maka segera padamkan menggunakan alat pemadam kebakaran atau tutup menggunakan lap tebal yang telah dibasahi oleh air. Langkah yang keenam atau langkah yang terakhir adalah cucilah tangan sebelum dan sesudah melakukan praktikum dengan bersih, atau kita bisa menggunakan hand sanitizer yang secara realnya adalah ini. Nah, cara penggunaannya juga harus benar ya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya adalah macam-macam simbol bahaya di laboratorium. Yang pertama adalah mudah terbakar, yang kedua adalah mudah meledak, yang ketiga adalah mudah teroksidasi, yang keempat adalah zat beracun, yang kelima adalah iritasi, yang keenam adalah korosif, yang ketujuh adalah bahaya bagi lingkungan, dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah radioaktif. Nah, ini menjadi tugas kalian untuk mencari bahan apa saja yang sesuai dengan simbol bahaya tersebut dan tindakan atau cara penanganannya. Oke, bagaimana belajar kita kali ini? Semoga paham ya. Dan apabila saya ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon maaf. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, roll action. Nah, sampai lupa nih, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Oke, sampai jumpa.